Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, alhamdulillah Ramadan kali ini kita dapat bersua untuk membahas tentang manajemen diri bagi umat Islam. Banyak penelitian yang dilakukan oleh para filosof tentang diri manusia itu sendiri, tapi hasilnya belum maksimal, sehingga akan berdampak pada banyaknya masalah yang belum dapat diselesaikan oleh manusia itu sendiri terkait dirinya sendiri. Nah, ini manajemen diri berusaha menawarkan bagaimana cara mengelola diri, mengelola pikiran, mengelola sikap agar melahirkan sikap-sikap yang sesuai dengan ketentuan atau sesuai dengan fitrahnya itu. Nah, apa itu diri? Diri itu adalah manusia atau yang terdiri dari unsur jasmani, rohani, dan jiwa. Nah, di dalam jiwa itu ada 5 bagian yang terdiri dari nafsu, khayalan, akal pikiran, hati sanubari, dan hati nurani. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, di dalam diri manusia terdapat segumpal darah. Segumpal darah itu adalah hati. Apabila dia baik, maka akan berpengaruh kepada perilaku, sikap, dan pola pikir. Disinilah perlu kita mendidik atau mengelola, memanage hati kita supaya akan berimbas pada perilaku kebaikan di semua dimensi kehidupan kita. Bagi umat Islam yang setiap hari membaca surat Al-Fatihah 17 kali, ini sebagai rujukan untuk mengelola, menata bagaimana kita berperilaku dan bersikap sebagaimana Islam mengajarkan. Karena Al-Fatihah itu adalah induknya, uminya kalau dalam bahasa. Maka perlu belajar dan mengkaji. Jadi bacaan surat Al-Fatihah yang senantiasa kita lakukan, kita lantunkan, itu dipahami apa makna yang termuat, apa makna yang tersirat di dalamnya, sehingga itu akan mempengaruhi perilaku, mempengaruhi jiwa tentunya, mempengaruhi hati kita, dan dari pengaruh pada hati kita maka akan mempengaruhi perilaku kita, sikap kita. Nilai-nilai yang ada di dalam surat Al-Fatihah itu sangat mulia sekali, yang diawali dari ayat pertama, yaitu Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah. Di sini adalah dimaknai niat. Ini kalau kita mengelola hati pikiran kita, bahwa segala sesuatu yang kita lakukan itu memiliki niatan semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bagi umat Islam yang berarti di situ ada unsur apa? Cinta, ridho, ikhlas, sehingga tidak ada perilaku itu penyesalan atau melakukan sesuatu tindakan yang bertujuan kepada manusia atau kekuasaan atau berdimensi materi saja. Itu tidak akan terjadi bagi umat Islam, karena apa yang dilakukan semata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga tindakannya ya ikhlas. Ketika Allah menentukan sesuatu itu tidak sesuai dengan keinginannya atau harapannya, tetap itu dinikmati dan disyukuri sebagai suatu pelajaran. Itu makna niat di dalam surat Al-Fatihah. Yang kedua, ayat yang kedua, Alhamdulillahirabbil alamin. Di situ memunculkan sikap syukur sebenarnya. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah atas segala apa yang dianugerahkan, apa yang telah Engkau anugerahkan, apa yang telah Engkau berikan kepada kami. Kadang-kadang memang
sesuatu itu tidak sesuai dengan harapan. Tapi ketahuilah bahwa apa yang terjadi, apa yang kita rasakan itu sebenarnya yang terbaik untuk kita sendiri. Bila kita mampu mengelola hati kita, bahwa kita ada selalu konsultasi kepada sang pemilik segalanya. Yang harus kita pahami adalah, ibaratnya itu begini, yang tahu persis tentang manusia itu siapa? Kalau saya mengibaratkan pembuat roti, supaya adonannya itu menjadi lumer dan rasanya setelah dipanggang menjadi lezat, itu siapa? Adalah pembuat roti itu sendiri, atau sang koki pembuat roti itu sendiri. Jadi yang tahu persis bagaimana manusia itu adalah sang pencipta, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga yang harus ada dalam jiwa kita adalah rasa syukur kepada. Jadi semua ini akan berdimensi, akan berimbas pada perilaku kita. Orang yang syukur itu bawaannya akan baik kepada siapapun, karena dia memiliki hubungan yang baik kepada Allah, memiliki hubungan yang baik kepada manusia juga, dan alam semesta, alam seisinya. Itu yang kedua. Terus ayat yang ketiga itu memiliki makna bahwa Allah itu akan memberikan yang terbaik. Karena itu sikap dan apa yang harus kita lakukan juga harus terbaik kepada siapapun. Jangan ketika kita memiliki sesuatu diberikan kepada orang lain yang sisanya, atau sesuatu itu yang sudah kita tidak berkenan baru diberikan orang lain. Berarti hati kita itu belum dikelola dengan baik. Jiwa kita masih ada satu penyakit yang harus kita bersihkan. Karena orang yang memaknai Al-Fatihah ayat ketiga itu dia akan berusaha memberikan yang terbaik, akan berusaha menampilkan diri yang terbaik di mata manusia maupun di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam segala hal, dilihat ataupun tidak dilihat orang, dalam menjalani profesinya dia akan melakukan yang terbaik, karena tujuannya tadi diawali karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang muncul adalah persembahan yang terbaik. Ini hasil orang yang mampu mengelola dirinya berdasarkan surat Al-Fatihah ayat ketiga. Ayat keempat ini diharapkan bahwa setiap orang itu memiliki impian, memiliki cita-cita. Kalau saya menyebutnya tidak sekedar impian. Kalau impian itu berada di bawah alam sadar. Kalau cita-cita itu berada di alam sadar, yang berusaha ingin mencapainya, itu cita-cita. Jadi kita semua umat Islam, bagaimana hidup kita itu bisa memanfaatkan waktu dengan baik, apa yang menjadi orientasi supaya kita itu menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain, maka kita harus punya cita-cita. Apa cita-citanya? Adalah menjadi orang yang bermanfaat, bahagia hidup di dunia dan nanti di akhirat. Itu kita harus dalam segala aktivitas yang kita lakukan itu diwarnai oleh cita-cita yang ingin kita capai. Terus yang kelima adalah menemukan potensi dan peluang diri. Itu ayat yang kelima. Kita harus sadar bahwa kita itu memiliki potensi, maka kembangkan potensi yang kita miliki. Yang ayat yang keenam itu merumuskan bagaimana cara meraih cita-cita tersebut. Itu yang harus kita kuasai. Bagi umat Islam ada kewajiban kita itu untuk belajar, sebagaimana surat Al-Fatihah ayat ke-7. Belajar dari mana? Dari pengalaman. Itulah para hadirin muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, bahwa setiap diri kita wajib memiliki kemampuan untuk memanage, mengelola hati, pikiran, atau jiwa kita untuk menggapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Yang menjadi landasannya adalah Al-Quran surat Al-Fatihah ayat 1-7. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat.
dan diri kita masing-masing umat Islam dapat mengimplementasikan nilai-nilai yang ada dalam surat Al-Fatihah tersebut dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.